Mengapa politik identitas tetap hidup di Indonesia? Karena politik identitas adalah cerminan politik elitis. Politik elitis tak lain adalah gambaran kepolitikan kita yang masih berciri patronase, sangat personal, dan karenanya juga acap tidak rasional atau setidaknya kurang rasional. Kemudian tiba-tiba muncul medsos seperti Twitter, Facebook, YouTube. Apakah ini berkah atau bencana? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau beda pilihan, kalau beda jangan baper. Pada bagian sebelumnya kita mempertanyakan apakah selama ini kita mendengar apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi itu dari para politikus kita, partai politik kita, dan apalagi siapapun yang disebut baca pres atau capres sekalipun. Bagaimana kalau senyatanya para capres-capres yang elektabilitasnya tinggi itu ternyata literasinya juga rendah? Dengan tingkat kemampuan literasi rendah, sementara medsos membutuhkan perangkat kemampuan teknis menyampaikan opini secara tulis maupun lisan, bisa memahami masalah, punya kemampuan berkomunikasi. Jika tidak, ya maka tidak bisa dikatakan proses demokratisasi tertolong karenanya. Ruang bebas terbuka, tetapi dengan piramida korban manusia dan struktur sosial masyarakat piramida yang tetap saja, yang kuat yang menang, yang kuat secara ekonomi, secara sosial dan politik. Dalam teori politik dan sosiologi, elite adalah sekelompok kecil orang yang berkuasa, misalnya oligarki yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelantah dan yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. Charles W. Mills dalam buku The Power Elite menyatakan bahwa terdapat inti terdalam elit berkuasa yang melibatkan orang-orang yang mampu pindah dari satu lembaga ke lembaga lain. Mereka memiliki pengetahuan dan kepentingan yang luas di berbagai organisasi besar, serta keahlian profesional di bidang ekonomi, politik, dan militer. Perluasan kapitalisme yang cepat dan pengglobalan kekuasaan ekonomi dan militer menyatukan para pemimpin elit berkuasa ke dalam hubungan yang rumit dengan negara bangsa. Hubungan ini pun menciptakan kesenjangan kelas berskala global. Saya kutip lagi sebuah buku, sosiolog Manuel Castells menulis dalam The Rise of the Network Society bahwa globalisasi masa kini bukan berarti bahwa semua hal dalam ekonomi global bersifat global. Ada yang nggak global-global amat atau bahkan sebaliknya. Akibatnya ekonomi global lantas ditandai oleh kesenjangan sosial mendasar dalam tingkat integrasi, potensi bersaing, dan porsi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Castells memaparkan adanya gerakan ganda, artinya di satu sisi wilayah dan masyarakat yang berharga semakin terikat dalam proses peningkatan nilai dan penguasaan kekayaan global, namun di sisi lain semua hal dan semua orang yang dianggap kurang berharga oleh proses tersebut lantas diabaikan dan dibuang. Dampak kapitalisme global yang besar dirasakan oleh semua orang di dunia seiring semakin bergantungnya ekonomi dunia terhadap pasar keuangan, teknologi, perdagangan, dan tenaga kerja global. Nah, itu sedikit kuliah politik. Anda yang tidak kuat baca buku tebel-tebel, tapi bisa kuat membaca wak berjam-jam, saya kutipkan inti-intinya saja. Biar tidak gampang tudang-tuding ini dan itu, bubarkan nguna-nganu tapi tidak tahu pangkal soalnya. Pangkal soalnya,
Rakyat yang pintar, tercerahkan, terbangkitkan hingga tak gampang ditipu elite dan tidak takut diancam kekuasaan. Oleh karena itu, kaum elite lebih suka rakyatnya bodoh agar gampang diadu domba, agar mudah ditipu. Adolf Hitler, penguasa fasis dari Jerman yang hidup pada tahun 1889-1945, dengan jujur mengatakan alangkah beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir. Yang juga untung jika rakyatnya tidak berpikir tentu misalnya lembaga survei atau polling politik, pengamat politik yang mengakses kanal medsosnya untuk cari duit ternyata sama dengan tetangga saya tukang ojek online yang mengakses ojekannya. Elite politik jenis ini bisa bebas merdeka bikin isu politik karena dibayar oleh partai politik atau oleh politikusnya dan capresnya agar elektabilitasnya naik. Dan lebih celaka lagi jika rakyat yang tidak berpikir itu pegang HP, ponsel, Android yang cuma jadi follower atau bahkan agen atau tukang ojek mengantar isu, hoax, fitnah, kabar bohong, atau ujaran kebencian. Artinya ya omong kosong dengan medsos sebagai media demokratisasi. Yang ngatos kumeng sering rakti sang resya masak anggung aku anti kemateng korosisme.